perlu ditambah selain membaca juga memahami kandungannya. Ya. Oh iya, nanti Ya. jadi 4M. Oh, berarti harus membaca dan memahami ya. Karena kan membaca memang dapat pahala begitu, satu huruf nilainya 10 pahala. Tapi kan maksudnya Ramadan ini sudah katakanlah bertahun-tahun dijalani, apalagi kita akademisi sudah berapa kali khatam Quran. Nah, itu paling bagus kalau bisa dalam satu hari itu selain membaca misalnya satu ayat dibaca terus baca terjemahnya. Nah, baca terjemahnya sehingga itu bisa meresap begitu. Jadi selain ya nanti tahun depan misalnya baca tafsirnya. Itu kan jadi semakin semakin lama peningkatan kualitas memahami kandungan Al-Qur'an itu semakin luas. Karena kan selama ini kita lebih banyak mendengar ceramah saja. Ya pokoknya memahami ajaran Islam ini itu apa yang diceramahkan oleh ulama. Ya, kita tidak berusaha untuk mencari sendiri langsung dari Al-Qur'an. Tapi kan ada juga yang bilang kalau kita langsung Pak kan kita tidak tahu bahasa Arab. Ya, tidak tahu kita, tapi kan ada terjemahnya ya. Sekarang ini juga dengan teknologi itu sudah ada semua aplikasinya ya, semua tafsir itu sudah ada. Jadi ya paling tidak terjemahnya saja dulu, kemudian tahun berikutnya misalnya itu dengan kandungannya. Ya sehingga bagus untuk apalagi seperti ada Muhsin ini ya, ini Pak Iman ini. Ya, ya karena kan Al-Qur'an itu kan maksudnya bagaimana kandungannya itu bisa diamalkan. Ya, tidak secara formal saja. Seperti juga sholat, puasa, tidak sekedar kita Allahu Akbar, sudah itu selesai. Tapi esensi dari misalnya sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi misalnya ibadah amalan-amalan itu kan gunanya untuk mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi kalau ada proses memadukan antara memperbanyak bacaan dan kualitas ada kajian seperti terjemahan. Nah, ada kan biasa ada targetnya umpamanya apakah mau tamat 3 kali atau 3 kali itu kan. Baik. Memadukannya Betul ya. Jadi memang sangat penting membaca Al-Qur'an karena walaupun kita tidak paham isinya, kandungannya, artinya, tapi begitu dibaca satu huruf itu nilai pahalanya 10. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, kita sudah dapat 190 pahala. Nah, tapi kan maksudnya pahala itu kan lebih bermakna seandainya itu diaplikasikan. Ya, jadi nah pertanyaannya tadi Pak Hamid, Ustadz Hamid, bagaimana memadukan antara kuantitas membaca Al-Qur'an dengan kualitas dari bacaan itu dalam bentuk memahami kandungannya. Nah, sekarang ini bisa digunakan teknologi, Ustadz. Ya, saya praktekkan. Jadi misalnya hari pertama kemarin itu di mobil sudah disiapkan tadarus Quran. Nah, jadi pokoknya hari pertama itu selalu dengar tadarus Quran. Jadi selain mendengarkan, dalam hati juga mengikuti. Jadi itu bisa dianggap membaca gitu ya. Karena kan mendengarkan Quran itu juga kan pahala begitu. Ya, apalagi kalau yang kita pasang itu adalah di HP kita kan itu ada juga, ada banyak sekali 30 juz itu dengan suara imam-imam dari Mekah itu yang enak dibaca begitu, yang enak didengar gitu ya. Ya. Nah, cuma ada yang saya kritik, ada karyawan yang pernah telepon, "Ustaz, saya ini kalau mau tidur kunyalakan tadarus Quran." Saya bilang bagus juga, tapi jangan jadikan pengantar tidur. maksudnya seperti lagu-lagu pengantar tidur begitu ya. Boleh saja misalnya disiplin, katakanlah pokoknya 10 menit sebelum tidur saya wajib dengarkan Al-Quran. Jadi sebelum nyenyak tidurnya dimatikan. Jangan sudah tertidur maksudnya. Sama dengan di masjid. Ini ada Pak Musin, ada Musin ini imam masjid. Ya, di masjid diputarkan itu kaset-kaset ya atau CD.
baru yang putar itu pergi tidur. Ya kan, ya, pokoknya jam 4 subuh sudah diputarkan, tapi orangnya tidak ada. Nah, itu yang tidak berfungsi, tidak berfungsi itu. Iya, jadi niatnya itu mau membangunkan orang supaya orang bangun begitu kan, bangun salat tahajud. Tapi justru orang yang bangun itu justru merasa terganggu. Ini kan masih, apalagi misalnya kalau dia begadang gitu ya. Mana lagi suara dari yang mengaji itu tidak merdu, ya, tidak merdu. Sama dengan azan, ya. Ini juga mungkin otokritik kepada kita. Di UMI kan kebijakannya kalau azan dikumandangkan itu semua dihentikan. Nah, tapi kalau yang azan itu, yang azannya bagus, makanya saya selalu kritik juga, sampaikan ke imam, Pak Ustaz juga nih, kalau saya kabitnya di masjid, kayak masjid, supaya tidak sembarangan orang azan di masjid, kan itu didengar semua banyak orang. Kalau yang azan itu suaranya bagus, orang kemudian terpanggil hatinya, oh saya seperti misalnya Bilal itu, biar malaikat itu sampai sahdu gitu kan. Nah, tapi kalau yang azan itu tapi kalau ada muhsin, itu biasanya tidak sembarangan, langsung muhsin kan enak didengar. Tapi kalau tidak ada orang di masjid, sudah masuk waktu, hampir waktu, terus sembarang yang azan, itu saya biasa, siapa lagi yang azan itu? Kenapa suaranya begitu? Lagu-lagu orang tua dulu. Nah, karena itu jadi kembali ke pertanyaannya Ustadz tadi, bagaimana memadukan itu? Jadi kita gunakan teknologi dengan membaca, tapi yang terpenting begitu ada waktu, paling bagus itu adalah di HP sudah siap itu Al-Quran dan terjemahnya. Jadi misalnya hari pertama ini kita dengarkan tadi 1 juz 1, itu nanti kita ulang-ulang itu juz 1 itu terjemahnya seperti apa ya, sehingga kualitas pemahaman kita kepada Al-Quran setiap tahunnya, ya. Itu bagian dari amalan-amalan yang perlu kita lestarikan. Terima kasih masukan. Ya, sama-sama. Ya, saya teringat pesan ketua pembina Yayasan Wakaf UMI, Prof. Kiai Yunus Ramli. Beliau katakan banyak di Jakarta orang yang hafal Quran itu karena itu di kasetnya selalu di radio atau di mobilnya selalu dia dengar saja itu ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga bisa dihafal begitu. Bahwa puasa Ramadan tidak membatasi kita dalam beraktivitas, berkreasi, dan juga melahirkan beberapa produktivitas dalam bekerja, tetapi Ramadan juga harus lebih meningkatkan imun kita, lebih meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk bekerja. Karena pada dasarnya yang bekerja, siapapun kita, ketika hari ini berbeda dengan yang kemarin, maka tentu kita bukan orang merugi. Tapi kalau hari ini sama dengan yang kemarin, maka tentulah kita masuk kategori orang-orang yang merugi. Itu jadi Ramadan tidak membatasi gerak kita, karena kita puasa, karena kita haus, kita lapar, tetapi seyogyanya itu menjadi semangat kita untuk lebih produktif, untuk lebih menjalankannya, sehingga kita insya Allah mendapat lebih rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas kita. Itu mungkin yang tambah. Betul, ya. Jadi bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan ini itu meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Meningkat dalam hal ini adalah meningkat produktivitas, kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kedua, meningkat pemahaman kita sendiri sebagai pribadi terhadap ajaran agama Islam ini, karena umur kita bertambah terus ini, Pak Ustaz. Ya, bertambah terus, sehingga amalan-amalan itu harus semakin lama, semakin banyak, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang kita lakukan itu semakin fungsional. Ya, maksudnya sholat kita betul-betul sudah, selain misalnya rutin dilakukan, dia juga sudah memang mencegah kita dari berbuat keji dan kemungkaran. Puasa yang kita lakukan itu semakin tahun itu semakin kita bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Dan
kesempatan di bulan Ramadan ini kita minta, Ustaz, ya, kita minta di dalam sujud kita, ya Allah, beri saya jalan, ya. Nah, beri saya jalan untuk bisa menyaksikan kebesaran-Mu, bisa lebih dekat denganmu langsung. Jadi tidak usah melalui katakanlah guru-guru, ya kan? Dulu itu harus melalui guru-guru sufi, ulama-ulama. Ya sekarang ini bisa langsung, Ustaz, secara langsung, gitu ya. Karena hati kita itu kalau kalbu kita bagus, hati kita bersih, maka Allah itu akan seperti Nabi kan dicuci itu kalbunya, dicuci sebelum Isra Mi'raj. Nah, jadi seluruh amalan-amalan yang kita lakukan ini sebenarnya adalah proses pencucian terhadap kesalahan-kesalahan kita sehingga kita semakin bersih, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.